Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau
berdasarkan pesan pastoral ketiga yang terkandung dalam surat PPMS GKI dan PPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, maka Majelis Jemaat GKI Coyudan dalam PMJ tanggal 22 April 2020 memutuskan: 1. Ibadah minggu secara online atau streaming akan diperpanjang sampai tanggal 31 Mei 2020 yang dapat kita ikuti melalui channel YouTube GKI Coyudan dan Radio Immanuel 94.3 FM. 2. Seluruh kegiatan harian gereja tatap muka juga ditiadakan sampai tanggal 31 Mei 2020. Pembinaan iman akan diadakan melalui media sosial. 3. Majelis Jemaat menghimbau agar anggota jemaat tidak mudik atau pulang kampung sesuai keputusan pemerintah. Mari terus dukung dalam doa agar kita semua diberi kekuatan dan hikmat menghadapi situasi pandemi ini. Immanuel. Aksi peduli berbagi kasih, bantuan sembako GKI Coyudan 2020. Pandemi corona yang harus diatasi bersama dengan bekerja di rumah. Ini semua membuat kita tidak bisa lagi bekerja dengan seperti biasa, sehingga penghasilan berkurang. GKI Coyudan mengadakan program berbagi kasih. Maka, bagi anggota jemaat atau simpatisan atau orang yang membutuhkan sembako dapat mendaftarkan diri atau orang lain di sekitar rumah dengan kriteria: 1. Tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah, kriteria PBI atau lembaga lain. 2. Penghasilan keluarga berkurang separuh atau hilang sama sekali, yaitu PHK atau usaha tutup. 3. Bantuan akan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, maksimal 5 orang. Rekan-rekan jemaat dapat mendaftarkan yang memenuhi kriteria tersebut di atas kepada: 1. Ketua Panitia Pos Jemaat setempat. 2. Ketua wilayah masing-masing. 3. Tim pendataan. Penatua Ninu, Penatua Timotius, Penatua Kesia, dengan format WhatsApp, nama, pagar alamat lengkap, pagar nomor telepon, pagar jumlah anggota keluarga. Mohon maaf, panitia akan melakukan seleksi berdasarkan kriteria sehingga tidak bisa membagikan kepada semua yang terdaftar. Bantuan akan segera dikirimkan sesuai jadwal dari panitia aksi peduli. Galatia 6 ayat 2. Pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingatlah semua anugerah-Nya. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingatlah semua anugerah-Nya. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Ku bersyukur atas
dan kebaikannya. Ingatlah semua anugerahnya, setinggi langit dari bumi. Demikianlah besarnya kasih Bapa, sungguh besar kasih-Nya padaku. Sungguh besar kasih-Nya padaku. Mari bersama warnai dunia dengan kasih-Nya, anugerah bagi semua. Janganlah ragu, karena dunia perlu tahu. Pembinaan Teologi Jemaat GKI Coidan dengan tema Pentakosta dan Panggilan Gereja Masa Kini yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Budi Setiawan dari Gereja Presbyterian Orchard Singapura, Senin 25 Mei 2020 pukul 19 sampai 20.30 melalui live streaming Zoom. Pendaftaran melalui Penatua Kesia 081 937 715 004 atau melalui Google Form dengan link berikut. Segera daftarkan diri Anda karena kuota terbatas hanya 100 orang. Cerita Kita, talk show dengan tema Cerita Para Pendeta, pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 18. Sharing dan sapa interaktif lewat YouTube live streaming dan live Instagram @GKI Coidan dengan bintang tamu Pendeta Daniel dan Pendeta Lukas. Persembahan penuaian Pentakosta 2020. Di tengah pandemi ini, kita bersyukur mengingat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus menyertai sampai sekarang. Hari Raya Pentakosta menjadi pengingat kita akan karya Roh Kudus yang meneguhkan panggilan kita dan momen syukur kita kepada Allah. Untuk itu, bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan syukur penuaian, Majelis Jemaat menyediakan amplop digital melalui scan kode QRIS atau transfer ke rekening BCA 3941090000 dengan kode 8 di belakang angka nominal. Contoh, Rp100.000 Rp8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. GKI Coidan mengadakan program Mari Belajar Alkitab, seri Injil Matius pada bulan Mei sampai Juni 2020 dengan tema Kelahiran Yesus Kristus. Senin 1 Juni 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Daniel Kristanto Gunawan. Orang-orang Majus dari Timur. Senin 15 Juni 2020 yang dipimpin oleh Penatua Kesia SKHU Suranta. Penyingkiran ke Mesir. Senin 29 Juni 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi. Materi akan disampaikan melalui Zoom meeting pukul 19 sampai 20.30. Bagi yang ingin bergabung, silakan mendaftar ke nomor GKI Coidan dengan WA 0821 3393 8642. Usaha kita, Coidaners. GKI Coidan membuka fasilitas untuk mengiklankan produk dan jasa secara gratis, supaya setiap usaha jemaat tetap bertahan dan justru meningkat di masa sekarang ini. Masuk dalam komunitas bisnis online sehingga kita memiliki jangkauan lebih luas. Layanan ini gratis. Kami mengundang segenap jemaat untuk bergabung di grup ini. Tidak hanya bagi pelaku bisnis saja, tapi juga bagi jemaat yang ingin membeli produk atau jasa. Dengan demikian, diharapkan kita dapat saling membantu. Mari kita semua bergabung. Jemaat dapat mengunduh aplikasi Telegram di Play Store, kemudian bergabung melalui tautan yang kami bagikan di sini. Daftar sekarang di usaha kita, Coidaners, melalui link berikut. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah ragu, karena dunia perlu tahu kerajaan Allah hadir dalam derap langkah
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita bisa beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 222A bait 1 dan 2. Kebaktian kita pada hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Jemaat GKI Klasis Solo yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang ke-7. Kita mengucap syukur dan selayaknya memang kita harus bersyukur karena kemurahan dan kebaikan Allah kepada kita yang masih memberikan kepada kita kesempatan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bersama beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita masih tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita di Minggu Paskah yang ke-7 ini adalah dari Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13. Yang demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Allah memberikan kepada kita teladan untuk kita saling mengasihi, menjaga tali persatuan dengan sesama. Dia adalah kasih yang kekal, yang dengan kepenuhan bersama Kristus selalu mendorong kita untuk berbagi kepada sesama, melalui doa dan juga melalui karya-karya kita. Biarlah dalam hidup kita masing-masing kita semakin dipersatukan melalui karya dan tindakan kita yang positif dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat.
Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan doa pengakuan dosa kita secara pribadi, dan saya akan menutup di dalam doa. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Bapa, kami menyadari bahwa bukan ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu, bahkan sulit untuk kami bersyukur. Ada begitu banyak alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan, karena kami melihat situasi dan kondisi hidup kami, situasi dan kondisi hidup sesama yang ada di sekeliling kami, dan juga situasi dan kondisi hidup bagi bangsa dan negara kami, bahkan juga bagi dunia di mana Engkau menempatkan kami. Begitu banyak orang berada dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam kesakitan, dalam penderitaan. Bapa, ketika Engkau memberikan kesempatan untuk kami menyatakan doa pengakuan dosa kami mengakui Tuhan, kami telah berdosa di hadapan Engkau karena kami seringkali mengeluh, tidak bersyukur, tidak bisa merasakan kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu. Sementara sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Oleh karena ketakutan dan kekhawatiran kami, kerap kali dalam kondisi seperti saat ini, kami lebih memikirkan tentang hidup kami pribadi, hingga kami tidak peduli dengan sesama kami. Ampuni kami Bapa, karena kami tidak mampu untuk menyatakan kasih-Mu, kehadiran-Mu, dan kepedulian-Mu untuk sesama kami. Inilah Tuhan, doa pengakuan dosa kami, yang dengan penuh penyesalan dan pertobatan kami nyatakan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhanku,
Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia berkenan untuk memberikan anugerah pengampunan kepada setiap orang yang mengakui dosanya dengan penuh penyesalan dan pertobatan. Berita anugerah bagi kita diambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di dalam Kristus, saudara dan saya telah diampuni. Damai Kristus bagi saudara. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, silakan untuk memberikan salam damai kepada setiap anggota keluarganya masing-masing. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau berkenan untuk menjumpai kami melalui sapaan firman Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Di dalam segala keterbatasan kami, ya Allah, kiranya Engkau menolong dan memampukan kami, menganugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian, supaya setiap kata yang kami baca, setiap kata yang kami dengar, dan juga yang kami renungkan, boleh tetap tinggal di dalam hati kami dan di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah panggilan kami sebagai murid-murid Tuhan boleh tetap kami kerjakan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang pada saat ini sangat memerlukan sapaan-Mu, sentuhan-Mu, uluran tangan-Mu, kasih-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kiranya Engkau mampukan kami juga untuk memeliharanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata,
Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan yang juga memelihara di dalam kehidupannya dari hari lepas ke sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada seorang pemuda yang sudah selesai bekerja, dia merasa lapar, lalu kemudian dia pergi ke sebuah warung makan, dan ketika dia sedang makan, datanglah seorang anak kecil, laki-laki, dan dia membawa banyak kue. Dia datang kepada seorang pemuda yang sedang makan ini untuk menawarkan kue jajanannya. Dia berkata, "Mas, mau beli kue enggak? Enak loh." Lalu kemudian pemuda ini berkata, "Wah dek, saya sedang makan." Lalu kemudian anak kecil ini berpikir, "Baiklah, saya akan tunggu sampai dia selesai makan. Nanti kalau dia sudah selesai makan, saya akan datangi dia lagi. Siapa tahu dia mau beli." Lalu kemudian ketika dia melihat sang pemuda ini sudah menuju ke kasir, dia kembali mendekati sang pemuda itu. Dan anak kecil ini kembali berkata, "Mas, jadi beli kue enggak?" Lalu kemudian pemuda itu menjawab,
"Maaf Dek, saya sudah kenyang. Kan saya baru saja makan. Tapi ini enak loh Mas. Tapi saya sudah kenyang Dek." Lalu kemudian setelah selesai membayar, pemuda itu keluar meninggalkan warung makan itu. Tapi anak kecil ini tidak putus asa. Dia berpikir, saya akan kejar dia. Siapa tahu dia mau beli untuk oleh-oleh keluarganya yang ada di rumah. Lalu kemudian anak kecil ini keluar, mengejar pemuda itu, dan kemudian ketika bertemu, anak kecil ini langsung segera berkata, "Mas, beli kue ya untuk oleh-oleh keluarga yang ada di rumah." Tetapi pemuda ini lalu kemudian berkata, "Dek, kenapa tidak lelah?" Lalu kemudian anak kecil ini berkata, "Tidak, siapa tahu di rumah ada keluarga sehingga Mas mau membeli oleh-oleh setelah Mas pergi. Beli ya." Pemuda ini berpikir lain. Dia berpikir mungkin anak ini butuh uang. Sehingga lalu kemudian dia mengambil uang di kantongnya. Dan kemudian segera dia memberikan uang itu kepada anak kecil si penjajah kue itu. Dia berkata, "Dek, ambil uang ini. Tapi kuenya saya tidak ambil. Saya tidak beli kuenya." Anak kecil itu mengambil uang yang diberikan oleh sang pemuda itu. Tetapi dia tidak kantongin sendiri. Tidak diambil untuk dirinya sendiri. Ketika dia melihat di sebelah dia ada seorang pengemis, maka dia memberikan uang itu kepada sang pengemis. Pemuda ini bingung. Lalu kemudian dia berkata, "Dek, uang itu untukmu. Kenapa kamu berikan kepada pengemis itu?" Anak kecil itu lalu kemudian berkata, "Saya sudah berjanji dengan ibu saya di rumah. Saya mau menjualkan kue buatan ibu, dan saya akan bangga pulang ke rumah bertemu ibu kalau kue buatannya terjual habis. Dan uang yang saya berikan kepada ibu adalah hasil usaha kerja keras saya. Saya harus menyelesaikan pekerjaan saya ini." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda ini lalu kemudian tertegun. Karena dia merasa bahwa anak sekecil itu, anak yang sebetulnya belum usianya kerja, tetapi dia sudah punya etos kerja yang sangat baik. Bagi anak kecil ini, kerja adalah sebuah kehormatan. Sehingga dia harus menyelesaikan pekerjaannya itu sampai selesai. Sampai dengan tuntas. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya itu sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memandang bahwa kerja itu adalah sebuah kehormatan? Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, kita bersama-sama diingatkan akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Panggilan kita sebagai gereja. Allah telah menyediakan bagi kita ladang untuk kita bekerja, yaitu dunia, di mana saat ini kita ditempatkan. Apakah kita juga akan menyelesaikan pekerjaan yang Allah percayakan kepada kita? Kita juga akan berkata seperti anak kecil itu, "Saya sudah berjanji untuk saya menyelesaikan pekerjaan itu sampai selesai, dan saya akan pulang dengan bangga ke rumah ketika saya sudah menyelesaikan pekerjaan itu." Memang panggilan pekerjaan yang diberikan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan bukanlah tanpa tantangan, bukanlah tanpa hambatan,
bukanlah tanpa kesulitan. Tetapi mari kita bersama-sama akan kembali kepada panggilan kita. Kita bekerja di ladang yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu dunia di mana sekarang ini Tuhan menempatkan kita. Kita belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca bersama dari Injil Yohanes pasal 17 tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-27 adalah doa Tuhan Yesus yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, Yesus berdoa untuk kemuliaannya. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dan bagian yang kedua, Yesus berdoa untuk para muridnya, yaitu di ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan bagian yang ketiga, Yesus berdoa bagi orang-orang percaya di dalam ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini berisi 2 bagian dari doa Tuhan Yesus. Doa untuk kemuliaannya dan doa untuk para muridnya. Dan dari 2 doa tersebut, Tuhan Yesus fokus pada hal yang sama, yaitu kemuliaannya adalah memuliakan Allah yang mengutusnya dan yang memberikan hidup kekal pada semua yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pertama yang bisa kita belajar dari doa Tuhan Yesus ini adalah ketika dia berdoa tentang kemuliaannya. Kemuliaan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi satu dengan Allah. Kesatuan dengan Allah itu dilaluinya dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib ini adalah sebuah pekerjaan yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus bagi Allah yang telah mengutusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan, bukanlah sebuah pekerjaan yang dengan enteng bisa diselesaikan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat Yesus menyatu dengan Allah ketika dia memberi diri sebagai imam. Dia mempersembahkan dirinya kepada Allah yang mengutusnya untuk menyelesaikan karyanya, yaitu bekerja, memberi diri di atas kayu salib demi untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, doa Tuhan Yesus ini juga ada yang menyebutkan ini adalah doa imam agung, di mana pekerjaan seorang imam adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi Yesus sebagai imam agung, dia bukan hanya mempersembahkan korban yang telah disediakan, tetapi dia sendirilah korban yang dipersembahkan kepada Allah. Kemuliaan itu adalah menyelesaikan, mengerjakan kehendak Allah, sekalipun jalannya adalah jalan yang penuh dengan penderitaan, sekalipun jalannya adalah jalan salib. Ini adalah sebuah teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyatu dengan Allah. Yesus
senantiasa mengutamakan kehidupan di dalam doa. Di tengah berbagai macam aktivitas pelayanannya, di dalam segala kesibukannya, tetapi dia memulai dan mengakhiri segala aktivitas itu dengan selalu mencari tempat yang sunyi untuk membangun relasi dengan Bapaknya, untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Dan dengan cara itulah dia makin menyatu dengan Allah, memahami dan mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga bukan hanya dalam doa, tetapi doa itu diwujud nyatakannya di dalam karya, di dalam tindakan nyata. Relasi dengan Bapa, relasi dengan Allah itu dibawanya ketika dia juga berelasi dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi saya mengatakan bahwa dunia ini adalah ladang yang dipersiapkan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah untuk kita berkarya. Tetapi dunia yang adalah ladang yang disediakan untuk kita berkarya ini juga bukanlah dunia yang ramah. Ada banyak tantangan. Dunia yang membenci Yesus adalah dunia yang juga membenci orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian yang kedua di dalam doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa bagi para muridnya. Dia sebentar lagi akan pergi. Tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi dia mengingat bahwa para muridnya masih tetap harus berada di dunia untuk meneruskan karyanya. Tugas pengutusan yang diberikan kepada murid-muridnya harus tetap dilaksanakan. Sedangkan dunia di mana para murid itu ada, dan Yesus meninggalkan mereka, bukan dunia yang ramah terhadap mereka. Tetapi jangan khawatir, tetapi jangan takut. Karena Yesus berdoa kepada Bapanya, di dalam doanya Tuhan mengatakan peliharalah mereka. Ini menjadi sebuah bagian yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan, ketika para murid mengerjakan panggilan pelayanannya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan hambatan, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan penderitaan, sesungguhnya para murid itu tidak pernah dibiarkan bekerja sendiri. Tidak pernah dilepaskan sendirian. Allah senantiasa bersama dengan mereka. Sekalipun secara fisik, Yesus pada saatnya tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Dan hal itu bukan hanya terjadi pada masa murid-murid waktu itu. Hal itu juga terjadi pada masa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus saat ini. Kita masih harus terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah ladang yang Tuhan sediakan untuk kita berkarya. Adakah kita akan terus berkarya? Atau ketika begitu banyak tantangan dan kesulitan, ketika begitu banyak masalah, ketika hidup itu semakin sukar, ketika tekanan itu semakin berat, maka kita akan memilih untuk kita berhenti. Kalau anak kecil tadi mudah putus asa, maka dia akan menyerah. Sekali sudah ditawari tidak mau, dia akan menyerah. Ya sudah, dia tidak akan lagi untuk menawarkan kue itu. Tetapi dia tidak menyerah. Karena apa? Karena dia sudah berjanji. Dia tahu betul bahwa dia harus menyelesaikan itu sampai akhir. Dia harus membanggakan ibunya dengan hasil karyanya. Karena itu dia mencoba lagi.
Ketika gagal pun dia tidak lalu kemudian berhenti, tetapi dia mencoba lagi. Kerja adalah sebuah kehormatan. Ketika kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah, ketika kita dilibatkan di dalam karya Allah, karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini adalah sebuah kehormatan. Siapa kita sehingga dia berkenan untuk melibatkan kita? Siapa kita sehingga dia berkenan untuk mempercayakan kepada kita sebuah karya yang luar biasa? Ini adalah kehormatan. Karena itu, mari kita terus berkarya bagi dunia. Kita sebagai pribadi, namun juga kita sebagai gereja. Doa Yesus adalah supaya kita terus menjadi satu ketika kita berada di dalam berbagai macam kesukaran untuk kita melaksanakan karya yang Dia percayakan kepada kita. Di Minggu Paskah yang ke-7 ini, ketika kita disadarkan kembali akan panggilan kita, dan ketika kita melihat dunia di mana sekarang kita berada, dunia membutuhkan uluran tangan kita. Dunia membutuhkan sapaan kita. Dunia membutuhkan penghiburan dari kita. Dunia membutuhkan keramahan kita. Dunia membutuhkan kehadiran kita. Dunia membutuhkan terang yang dari Kristus yang kita bawa untuk mereka. Jangan menyerah. Jangan takut dengan tantangan. Kita tidak pernah sendiri. Mari kita menyatu dengan Allah di dalam doa dan di dalam karya. Ketika kita berdoa, ketika kita punya relasi yang baik dengan Allah, ketika kita dekat dengan Allah, kita mengenal isi hati Allah, maka bawalah relasi itu juga. Wujudkan relasi yang baik dengan Allah itu. Dengan kita menyatakan kepada sesama kita. Biarlah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita tidak kita sia-siakan, tetapi kita akan mengerjakannya sampai akhir, sampai selesai, hingga kita bangga kembali ke rumah kita, karena kita sudah menyelesaikan apa yang Dia percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sudah berkenan untuk mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebagai murid-murid-Mu, kami belajar untuk memulai karya kami melalui doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Bapa, kami pada saat ini terus berdoa
untuk para pemimpin bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi, mereka terus berjuang untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Mereka terus berusaha. Karena itu ya Allah, kami berdoa untuk mereka. Anugerahkanlah hikmat dan kebijaksanaan. Lengkapi mereka dengan kesehatan dan juga kekuatan. Berikan kepada mereka hati yang terus memandang kepadamu. Hati yang terus mau untuk memikirkan kehidupan bagi rakyat ini. Kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami tahu Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak perjuangan yang mereka hadapi. Karena itu ya Allah, lindungilah mereka, berkati setiap karya tangan mereka, sertai setiap usaha mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, maka Engkau akan membuat berhasil apa yang mereka lakukan. Berkati juga untuk keluarga mereka yang memberikan dukungan untuk mereka, supaya mereka juga boleh terus menjadi orang-orang yang mau bekerja sama, sehingga para pemimpin kami tidak menjadi lelah, tidak menjadi putus asa, karena mereka tahu bahwa masih ada orang-orang yang mau bekerja bersama dengan mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk para pekerja medis. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka. Mungkin mereka menjadi lelah karena serasa upaya dan usaha mereka tidak dihargai oleh banyak orang. Ketika banyak orang masih tidak mau untuk menjaga diri, masih tidak mau untuk tinggal di rumah, masih tidak peduli dengan kesehatan, kebersihan. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan mereka. Terus senantiasa Engkau memberkati mereka. Terus senantiasa Engkau menopang mereka, supaya mereka boleh terus melakukan yang terbaik. Berkati juga untuk setiap upaya yang dilakukan, untuk memberikan pelayanan bagi sesama yang saat ini sedang berada dalam kelemahan tubuh, entah oleh karena berbagai macam penyakit yang saat ini sedang mereka alami. Tuhan, tolong mereka dan berkati mereka. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga doakan Bapa untuk sesama kami yang kehilangan pekerjaan, untuk sesama kami yang berada dalam kesusahan karena harus kehilangan anggota keluarga mereka, untuk sesama kami yang putus pengharapan, untuk sesama kami yang berada dalam kekhawatiran dan kecemasan. Ya Allah, tolonglah mereka, hiburkan dan kuatkan mereka. Kiranya Engkau juga akan terus memberkati gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, sehingga kami pun mempunyai mata seperti mata-Mu. Kami memiliki tangan seperti tangan-Mu, dan kami memiliki kaki seperti kaki-Mu, yang terus mau berkarya, menyatakan kasih bagi sesama kami yang sedang membutuhkan, sehingga dunia tahu Engkau mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami dan melindungi kami. Kehidupan kami sepanjang minggu ini pun kami percaya Engkau tetaplah Allah yang sama. Kami serahkan hidup kami serahkan seluruh pergumulan kami serahkan doa dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu,
kami, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut bersyukur karena Allah selalu menyertai kita melewati setiap musim kehidupan. Sebelum memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur, mari dengarkan sabdanya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita berdoa mempersiapkan hati di dalam memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan untuk itu Bapa, pada saat ini kami akan mempersembahkan sebagian dari persembahan yang sudah kami terima. Untuk itu Bapa, pimpin sertai kami di dalam mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh berguna bagi jemaat-Mu dimanapun berada dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Doa yang tiada sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Dengan mengiringi persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari KJ 292 ayat 1 dan 3. Menghidupi kemuliaan
dengan menjadi satu dengan Allah adalah sebuah jalan hidup yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan selayaknya lah setiap orang yang percaya, setiap orang yang menjadi muridnya juga mengikuti jalan Yesus ini. Di tengah dunia yang penuh cemar, mari kita tetap berkarya. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
Pembinaan Teologi Jemaat GKI Coidan dengan tema Pentakosta dan Panggilan Gereja Masa Kini yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Budi Setiawan dari Gereja Presbyterian Orchard Singapura. Senin 25 Mei 2020 pukul 19 sampai 20.30 melalui live streaming Zoom. Pendaftaran melalui Penatua Kesia 081 937 715 004 atau melalui Google Form dengan link berikut. Segera daftarkan diri Anda karena kuota terbatas hanya 100 orang. Cerita Kita, talk show dengan tema Cerita Para Pendeta. Pada hari Kamis 28 Mei 2020 pukul 18. Sharing dan sapa interaktif lewat YouTube live streaming dan live Instagram @GKI Coidan dengan bintang tamu Pendeta Daniel dan Pendeta Lukas. Persembahan penuaian Pentakosta 2020. Di tengah pandemi ini, kita bersyukur mengingat kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus menyertai sampai sekarang. Hari Raya Pentakosta menjadi pengingat kita akan karya Roh Kudus yang meneguhkan panggilan kita dan momen syukur kita kepada Allah. Untuk itu, bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan syukur penuaian, Majelis Jemaat menyediakan amplop digital melalui scan kode QRIS atau transfer ke rekening BCA 3941090000 dengan kode 8 di belakang angka nominal. Contoh, Rp100.000 Rp8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. GKI Coidan mengadakan program Mari Belajar Alkitab, seri Injil Matius pada bulan Mei sampai Juni 2020 dengan tema Kelahiran Yesus Kristus. Senin 1 Juni 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Daniel Kristanto Gunawan. Orang-orang Majus dari Timur. Senin 15 Juni 2020 yang dipimpin oleh Penatua Kesia SKHU Suranta. Penyingkiran ke Mesir. Senin 29 Juni 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi. Materi akan disampaikan melalui Zoom meeting pukul 19 sampai 20.30. Bagi yang ingin bergabung, silakan mendaftar ke nomor GKI Coidan dengan WA 0821 3393 8642. Usaha kita, Coidaners. GKI Coidan membuka fasilitas untuk mengiklankan produk dan jasa secara gratis, supaya setiap usaha jemaat tetap bertahan dan justru meningkat di masa sekarang ini. Masuk dalam komunitas bisnis online sehingga kita memiliki jangkauan lebih luas. Layanan ini gratis. Kami mengundang segenap jemaat untuk bergabung di grup ini. Tidak hanya bagi pelaku bisnis saja, tapi juga bagi jemaat yang ingin membeli produk atau jasa. Dengan demikian, diharapkan kita dapat saling membantu. Mari kita semua bergabung. Jemaat dapat mengunduh aplikasi Telegram di Play Store, kemudian bergabung melalui tautan yang kami bagikan di sini. Daftar sekarang di usaha kita, Coidaners, melalui link berikut. Tuhan Yesus memberkati.